Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini saya akan membahas sedikit tentang materi di semester 2 ini, yaitu tentang munculnya dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di India oleh Ahmad Habibur Najis kelas 10-9. Nah, kemunculan dan perkembangan agama Hindu di India. Yang pertama, agama Hindu itu diyakini tumbuh di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi, agama ini telah menyebar ke seluruh dunia dan banyak yang mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan besar dunia. Lalu, tumbuhnya agama Hindu ini bersamaan dengan berdatangannya bangsa Arya ke kota Mohenjo-daro dan Harappa. Mereka datang melalui celah Khaybar dan mendesak bangsa Drapina dan Munda yang telah mendiami daerah tersebut. Lalu, agar tetap eksis, orang-orang Arya membangun sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan tradisi yang mereka miliki. Lalu, orang-orang Arya ini memuja banyak sekali dewa yang dipercaya memiliki kuasa dari segi-segi tertentu dalam kehidupan. Nah, pemujaan terhadap dewa tersebut dipimpin oleh golongan pendeta atau disebut Brahmana. Dan Brahmana pun menulis berbagai ajaran dan ritus-ritus sebagai pedoman dalam melaksanakan upacara keagamaan. Tulisan-tulisan tersebut lalu disatukan dalam suatu kitab Veda atau kitab Weda. Dan kitab Veda terdiri dari 4 kitab. Bagian utama yaitu yang pertama Rigveda, merupakan kitab tertua yang ditulis antara tahun 1500 sampai 900 sebelum Masehi. Kemudian, kitab yang kedua yaitu kitab Yajurveda, berisi pedoman pengorbanan. Kemudian, Samarweda berisi pedoman zikir dan pujian. Dan terakhir ada Atharvaveda, yakni kumpulan mantra-mantra gaib. Nah, selain keempat kitab tersebut, kaum Brahmana juga menulis kitab-kitab yang lainnya. Dan kitab tersebut yang pertama yakni kitab Brahmanas, yang berisi tentang pedoman ritual bagi para Brahmana. Dan yang kedua yaitu Upanishad, berisi tentang wejangan-wejangan mengenai kehidupan gaib. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu Aranyakas, berisi kitab pertapa. Selain dari kepercayaan, bangsa Arya juga membangun sistem kemasyarakatan agar mereka tetap eksis. Nah, di dalam gambaran yang ada di dalam kitab Weda dapat dilihat tentang kehidupan pada masa saat itu. Mereka hidup di desa-desa dan umumnya mata pencahariannya yaitu beternak dan bertani. Selain itu juga, mereka juga mengenal budaya-budaya seperti penenunan, pembuatan barang keramik, dan pertukangan. Kepala pemerintahan tertinggi pada masa itu ialah seorang raja yang berkuasa turun-temurun, dan ia memerintah dengan bantuan dewan tertua dan juga kaum Brahmana atau pendeta pada masa itu. Nah, selain itu, kepercayaan dan kemasyarakatan, kita juga akan membahas lebih lanjut mengenai pembagian masyarakat di masa itu, yaitu timbulnya kasta-kasta, dan kasta-kasta itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada Brahmana, dan yang kedua, Ksatria, ketiga, Waisya, keempat, Sudra. Kemudian ada yang kelima yaitu Parya. Namun, ia berada di luar kasta. Nah, pembagian masyarakat atas kasta ini pada dasarnya adalah tugas atau suatu pekerjaan. Untuk yang pertama, kaum Brahmana bertugas mengurus kehidupan keagamaan. Lalu, kaum Ksatria berkewajiban menjalankan pemerintahan, termasuk pertahanan negara. Dan kaum Waisya bertugas berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Sementara itu, kaum Sudra bertugas sebagai pekerja dan nelayan. Di luar keempat kasta ini, terdapat mereka yang di luar kasta. Nah, mereka ini disebut dengan kaum Parya, atau kaum yang isinya adalah pengemis dan gelandangan.
Nah, hingga saat ini, di India pembagian kasta masih terus berlangsung dan memang menjadi salah satu kehormatan bagi status seseorang. Untuk yang pertama, yaitu Brahmana yang diisi oleh seorang pendeta. Yang kedua, Ksatria diisi oleh seorang raja, bangsawan, dan kesatria. Yang ketiga, Waisya diisi oleh seorang petani, pedagang, peternak. Dan yang keempat yaitu Sudra, pekerja atau nelayan. Dan yang berada di luar kasta yaitu Parya adalah seorang pengemis dan gelandangan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang munculnya dan berkembangnya agama Buddha di India. Agama Buddha juga sama sebelumnya dengan agama Hindu, yakni tumbuh di India, tepatnya di India Timur sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Agama ini berdasarkan ajaran Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha atau seseorang yang telah mendapatkan pencerahan. Agama Buddha sendiri muncul sebagai reaksi terhadap dominasi golongan Brahmana atas ajaran dan ritual keagamaan masyarakat India. Nah, menurut ajaran Buddha, kesempurnaan atau nirwana dapat dicapai setiap orang tanpa harus melalui bantuan pendeta atau kaum Brahmana, dan setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai kesempurnaan tersebut, asalkan ia mampu mengendalikan dirinya sehingga terbebas dari samsara atau roda kelahiran dan kematian. Keseluruhan dari ajaran Buddha kemudian dibukukan dalam kitab Tripitaka. Kitab ini terdiri dari 3 kumpulan tulisan, yaitu Tri. Yang pertama adalah Sutta Pitaka, yang kedua Pinata Pitaka, dan yang ketiga Abhidharma Pitaka. Untuk yang pertama yaitu Sutta Pitaka berisi tentang kumpulan khutbah. Yang kedua, Pinata Pitaka berisi tentang aturan-aturan berkenaan dengan kehidupan pendeta. Dan yang terakhir yaitu Abhidharma Pitaka berisi tentang filosofi, psikologi, klasifikasi, dan sistematisasi doktrin. Nah, dalam perkembangannya sendiri, agama Buddha itu pecah menjadi 2 aliran, yaitu aliran Hinayana dan aliran Mahayana. Untuk aliran Hinayana itu mencapai nirwana sangat tergantung pada usaha diri untuk melakukan meditasi, kemudian menekankan kemurnian dan keotentikan ajaran agama Buddha. Lalu untuk aliran Mahayana, setiap orang itu harus mengembangkan kebijaksanaan dan sifat ulas kasih untuk mencapai nirwana. Kemudian, ajaran tersebut menyebar ke Asia Tenggara dan ke Asia Timur, seperti Cina, Taiwan, Korea, Jepang, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan juga Thailand. Perkembangan agama Buddha di India itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Asoka dari dinasti Maurya pada tahun 273 sampai 232 sebelum Masehi. Dan pada masa ini, agama Buddha sebagai agama negara. Pada tahun 273 sampai 232 sebelum Masehi pun, agama Buddha berkembang sangat cepat dan diterima masyarakat India karena menggunakan bahasa Prakrit. Dan bahasa Prakrit itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang India pada sehari-hari. Dan hal ini berbeda dengan agama Hindu yang menggunakan bahasa Sanskerta. Untuk pengajarannya, agamanya di mana bahasa Sanskerta ini hanya dimengerti oleh kaum Brahmana. Selain itu, perbedaan antara agama Buddha dan agama Hindu adalah sifatnya yang non-eksklusif. Artinya, bisa diterima oleh siapa saja dan tidak ada pembagian atau pengenalan kasta. Jadi, agama Buddha tidak mengenal perbedaan hak antara pria dan wanita, sehingga setelah lahirnya agama Buddha dalam perkembangannya sangat cepat diterima, bahkan tidak hanya di India saja, namun menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Mungkin untuk penjelasan mengenai muncul dan berkembangnya agama Hindu cukup sampai di sini, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.